Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Hari ini saya mau masak untuk berbuka puasa ya Bunda. Menu hari ini sayur terong karena masih ada terongnya Bunda. Kalau nggak dimasak sayang gitu. Terus mau masak cumi juga ya Mbak Ara. Pengen cumi gitu, jadi saya masakin cumi. Nah, kegiatan di bulan Ramadan ini saya banyak kegiatan masaknya ya Bunda daripada bersih-bersihnya. Karena kalau bersih-bersih itu saya habis selesai sahur baru saya bersih-bersih rumah. Jadi santai gitu Bunda. Di siang harinya saya melakukan aktivitas tidak terlalu banyak ya. Jadi kalau kegiatan bersih-bersih ini jarang sekali saya upload ya Bunda, karena memang kalau habis sahur itu saya langsung nyapu, ngepel, nyuci baju, terus jemurin baju gitu Bunda. Nah, sambil saya melakukan aktivitas saya mau sharing sedikit ya Bunda, bagaimana sih langkah memulai gaya hidup tanpa hutang. Di dunia ini yang semakin konsumtif, hidup tanpa hutang itu bukanlah hal yang mustahil ya. Justru gaya hidup tanpa hutang itu dapat membawa ketenangan batin dan membuat kita itu lebih fokus pada tujuan hidup yang sebenarnya ya Bunda. Nah, untuk memulai hidup tanpa hutang itu dan meraih ketenangan dalam hidup, ada beberapa yang harus kita lakukan ya Bunda tentunya. Yang pertama itu catat semua hutang dan susun prioritas pembayaran ya. Langkah yang pertama kita mengelola hutang adalah mencatat semua jenis hutang yang kita miliki Bunda. Mulai dari pinjaman bank, kartu kredit, hingga hutang kepada teman atau keluarga ya, semuanya harus dicatat. Mengapa itu penting Bunda? Dengan catatan yang jelas, kita itu dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang total hutang kita yang harus dibayar gitu. Hal ini juga membantu kita itu dalam mengidentifikasi mana utang yang paling mendesak dan mana yang bisa ditunda. Jangan lupa untuk mencatat bunga yang dikenakan pada setiap hutang ya, karena itu dapat mengurangi jumlah total yang harus dibayarkan gitu Bunda. Jadi kita itu punya hutang misalnya ya Bunda, catat semua hutang kita, kemudian kita cicil ya Bunda, mana yang lebih ringan gitu Bunda, kita cicil, kita bayarin gitu ya, satu persatu ya Bunda. Kalau memang hutangnya lebih dari satu lubang gitu, yang paling kecil dulu Bunda kita selesaikan, kemudian nanti jangan membuka hutang lagi. Nah, kita terus lanjut lagi, tutup yang selanjutnya sampai dengan hutang yang terbesar gitu Bunda ya. Jadi jangan sampai kita menundanya untuk membayar tagihan hutang ya. Kemudian yang kedua, kita buat anggaran yang realitas saja Bunda. Sebelum kita membahas cara membuat anggaran, penting sekali ya untuk memahami alasan dibalik kebutuhan tersebut ya. Anggaran membantu kita itu melacak pengeluaran kita Bunda, sehingga kita itu dapat mengetahui betapa banyak uang yang kita habiskan setiap bulannya. Dengan memiliki pemahaman yang jelas tentang arus kas, kita itu dapat menghadiri utang yang tidak perlu dan lebih mudah merencanakan utang masa depan, seperti membeli rumah atau mempersiapkan dana pensiun ya. Kemudian yang ketiga, hindari kebiasaan membeli barang secara berlebihan ya Bunda. Belanja secara berlebihan itu salah satu penyebab utama kenapa orang sering terjebak hutang ya. Diskon besar-besaran, promo, beli satu gratis satu, itu memang menggoda sekali ya Bunda. Tapi coba tanya pada diri kita sendiri, apakah kita itu benar-benar butuh barang itu atau tidak ya. Kalau jawabannya tidak, berarti waktunya untuk menahan diri.
triknya selalu beri jeda waktu sebelum memutuskan beli sesuatu, misalnya 24 jam, dan kita pikirkan lagi apakah barang itu memang penting. Kalau masih ragu, itu tandanya kita tidak perlu. Dengan begitu kan uang kita itu bisa dialokasikan ke hal yang lebih berguna ya, kayak mungkin bayar hutang atau investasi gitu ya Bunda. Jadi kalau misalnya ada promo, cashback dan lain sebagainya, ditahan dulu Bunda, kita masukin keranjang dulu deh. Nah nanti kalau sudah dimasukin keranjang, esok harinya kita pikir lagi itu barang perlu nggak sih buat kita gitu. Jadi buat pertimbangan ya Bunda, jangan langsung kita apa-apa kalau ada promo itu langsung check out gitu ya, yang ada nanti kita pengeluarannya membengkak. Kemudian yang keempat, cari sumber penghasilan tambahan Bunda. Kadang penghasilan utama saja tidak cukup untuk melunasi semua hutang ya Bunda. Tidak ada salahnya mulai cari penghasilan tambahan, misalnya coba jualan online atau mungkin jualan makanan ya, dengan keahlian kita gitu, atau buka jasa kecil-kecilan. Jangan meremehkan penghasilan tambahan kita ya yang kecil gitu. Kadang bisa malahan jadi penyelamat saat genting gitu Bunda. Saat kita nggak punya uang, ternyata penghasilan tambahan kita itu sangat membantu sekali. Dengan tambahan penghasilan kita itu bisa mempercepat pelunasan hutang tanpa menggunakan kebutuhan harian ya. Terus ini juga bikin kita itu merasa lebih produktif dan percaya diri. Siapa tahu pekerjaan sampingan kita ini malah jadi sumber penghasilan utama di masa depannya Bunda. Kemudian yang kelima itu ubah mindset dan fokus pada hidup sederhana Bunda. Ini langkah paling sulit ya memang ya, tapi juga paling penting buat kita Bunda. Ubah mindset bahwa kebahagiaan tidak perlu selalu datang dari barang-barang mahal atau gaya hidup yang mewah Bunda. Hidup sederhana itu bukan berarti hidup membosankan. Justru kita itu jadi lebih menghargai hal-hal kecil yang bikin bahagia tanpa harus boros Bunda. Mulailah dengan menikmati hal-hal yang gratis atau murah yang sering terlupakan gitu, seperti waktu bersama keluarga, olahraga, atau masak sendiri di rumah gitu Bunda. Dengan mindset ini kita itu tidak cuma menghindari hutang, tapi juga menciptakan kebiasaan baik terhadap kehidupan kita ya, bertahan seumur hidup gitu untuk kebiasaan yang baik. Dengan mengikuti 5 langkah sederhana yang saya jelaskan Bunda, kita akan mulai merasakan perubahan positif dalam hidup kita ya. Gaya hidup tanpa hutang itu bukan hanya tentang menghindari hutang saja ya, tapi juga tentang menciptakan kebiasaan yang sehat dalam mengelola keuangan. Ingat Bunda, hidup tanpa hutang memberikan rasa tenang dan kebebasan yang selama ini mungkin kita cari ya. Jadi mulailah langkah kita hari ini untuk meraih hidup yang lebih tenang dan berkelimpahan ya Bunda. Nah itu sedikit sharingnya Bunda, agar kita itu terbiasa hidup sederhana dan tidak banyak hutang gitu ya, intinya untuk menghindari hutang itu Bunda. Nah ini saya mau bikin cemilan buat Mbak Ara ya. Ini tahu putih, terus kemudian dibaluri sama mie instan yang saya remas gitu Bunda. Ini bisa buat menu buka puasa atau cemilan anak ya Bunda. Bahannya mudah sekali Bunda, cuma tahu putih, telur, terus sama daun bawang yang dipotong-potong, kemudian dikasih terigu sama tepung tapioka sedikit ya. Nah setelah itu kita bulatin, kemudian kita baluri dengan mie instan yang sudah kita remas-remas gitu Bunda. Nah setelah itu nanti kita goreng. Nah ini bisa buat cemilan menu buka puasa ya Bunda. Nah sebaiknya kita itu sebagai ibu rumah tangga itu harus pintar mengolah semua jenis makanan ya, biar nanti anak kita itu bisa makan walaupun mungkin tidak doyan sayur, tidak doyan tahu gitu ya. Anak saya sendiri tidak doyan tahu Bunda, tapi saya paksa ya buat makan tahu karena kan tahu bagus. Nah ini saya bikin tahunya saya baluri pakai mie instan gitu, biar menarik aja dan anak-anak suka gitu. Alhamdulillah Mbak Ara suka ya.
Nah, ini saya goreng aja ya Bunda karena sudah mau berbuka puasa. Nanti buka puasanya menunya ya tetap menu sederhana Bunda. Saya biasakan masak seadanya saja, secukupnya, menyesuaikan dengan budget juga, terus biar kita itu bisa menyisihkan uang belanjaan kita ya. Karena kan ibu rumah tangga itu pengen pasti ada keinginan untuk beli ini, untuk beli itu gitu ya. Daripada kita ngambil anggaran dari kebutuhan lainnya, nah kita bisa ngambil dari sisa uang belanja. Jadi kita bisa hemat, terus kita bisa makan bergizi juga tentunya, dan kita bisa beli sesuatu yang kita inginkan ya. Nah, ini sudah matang ya Bunda, sudah kecoklatan. Saya mau angkat saja. Terima kasih ya Bunda sudah menonton channel YouTube saya. Semoga channel YouTube saya itu bisa menginspirasi bunda-bunda dimanapun berada ya. Terima kasih, dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.